Seakan tidak kehabisan bahan bakar, Infinix terus meluncurkan HP terbarunya dengan berbagai kelebihan yang mampu memenuhi kebutuhan banyak orang. Seperti halnya HP Infinix 2 jutaan, kamu bisa mendapatkan spesifikasi gahar mulai dari performa hingga kamera. Ada banyak pilihan HP Infinix yang dijual di harga 2 jutaan yang mungkin membuat kamu bingung memilihnya. Nah, untuk membantu menemukan yang terbaik, di sini Gadget MD sudah merangkum rekomendasinya buat kamu. Nantinya kamu hanya perlu menyesuaikan dengan keuangan dan juga kebutuhan. Berikut daftar HP Infinix 2 jutaan dan di bawah 3 juta terbaik yang memiliki spesifikasi dewa. HP Infinix Note 30 sudah punya IP rating. Walau masih IP 53, setidaknya penambahan IP rating ini patut diapresiasi. Terlebih, untuk sebuah HP di kelas harganya, jika sebuah ponsel sudah mengantongi sertifikasi IP 53, artinya perangkat tersebut punya ketahanan terhadap cipratan air dan juga paparan debu. Hanya saja, bukan berarti HP-nya jadi aman buat dibawa berenang. Jika membutuhkan HP berjaringan 4G di rentang harga 2 jutaan yang performanya dahsyat, Infinix Hot 20S akan menjadi opsi daily driver yang layak dipertimbangkan. Berbeda dengan Infinix Hot 20 reguler, varian S ini hadir dengan chipset Helio G96 yang jauh lebih bertenaga. Sebagai perbandingan, Helio G85 meraih skor Antutu V9 sebesar 237 ribuan, sedangkan Helio G99 meraih 323 ribuan, dilansir dari Nano Review. Infinix Hot 20 5G akan cocok untuk muda-mudi yang bergaya hidup tinggi, lantaran suguhkan sensor NFC untuk kemudahan mentransfer dana ke kartu non-tunai. Dengan begini, parkir di supermarket jadi lebih praktis. Keunggulan dari HP ini juga terletak pada sisi baterai yang besar, yakni berkapasitas 5000 mAh dengan mode penghematan daya yang super canggih. Baterai ini bahkan bisa bertahan hingga 2 atau 3 hari pada penggunaan ringan. Infinix Note 12i 2022 dibekali chip Helio G85 yang secara performa sebenarnya standar untuk kelas harganya. Untuk beberapa game kompetitif, chip ini masih bisa bersaing. Tentu kalau game berat seperti Genshin Impact tidak akan terlalu maksimal. Keunggulan lain dari HP ini adalah pengisian cepat 33 Watt. Menariknya, charger 33 Watt ini sudah ada di kemasan. Untuk kelas harganya yang 2 jutaan, HP ini masih tergolong menarik karena memberikan spesifikasi yang bersaing dibandingkan kompetitor. Kalau butuh HP gaming dengan harga terjangkau dan sudah memiliki NFC, Infinix Hot 12 Pro sudah pasti jadi pilihan yang tepat. Dengan harga 2 jutaan saja, Anda bisa leluasa gunakan NFC untuk mengecek saldo e-money kapanpun Anda mau. Tidak lagi gunakan chipset MediaTek, Hot 12 Pro kini diotaki dengan Unisoc Tiger T616. Tidak perlu diragukan kinerjanya, Unisoc T616 dibekali dengan mikroarsitektur Cortex A7X untuk hasilkan frame rate yang playable saat bermain game berat. Performa HP juga didukung oleh RAM berkapasitas 8GB yang terbilang sangat tinggi untuk sekelas HP 2 jutaan. Kalau membutuhkan HP dengan NFC di harga terjangkau, salah satu pilihan terbaiknya jatuh pada Infinix Note 2023. Tampaknya kali ini Infinix ingin curi start duluan dengan merilis varian 2023 di tahun 2022. Dan menurut kami, keputusan ini termasuk langkah yang tepat. Pasalnya,
Ponsel yang dirilis pada akhir tahun 2022 tersebut memiliki spesifikasi yang begitu menggiurkan, terutama untuk pengguna yang hobi berat main game. Dengan menggunakan chipset Helio G99 sebagai sumber kekuatannya, Infinix Note 12 2023 dijamin jadi salah satu kandidat terbaik untuk dipilih sebelum memasuki tahun baru. Vivo melengkapi ponsel Y21 series dengan merilis Vivo Y21T. Dibanding ponsel Y21 series lain, Vivo Y21T adalah yang paling ngebut. Soalnya HP ini mengandung chipset Snapdragon 680 yang oke punya, plus RAM 6GB yang lega. Masih ada pula teknologi extended RAM untuk menambah RAM sampai 2GB. Dengan dapur pacu seperti itu, Vivo Y21T cukup bisa diandalkan untuk memainkan game secara kompetitif, apalagi layar IPS-nya hanya beresolusi HD. Alhasil beban kerja chipset tidak berat, frame rate stabil, dan baterai jadi lebih irit. Vivo Y33T sendiri tersedia dalam 3 varian warna yang apik seperti Starry Gold, Midday Dream, dan Mirror Black. Di bagian dalamnya, mesin ponsel mengandalkan SoC Snapdragon 684G dengan fabrikasi 6nm, dipasangkan dengan RAM 8GB serta memori internal berkapasitas 128GB. Untuk semakin membuatnya mumpuni dalam membuka banyak aplikasi sekaligus, RAM 8GB ini bisa ditambahkan dengan RAM virtual 4GB sehingga totalnya menjadi 12GB. Selain itu, ponsel yang hadirkan OS Android dengan antarmuka Vantage 12 ini juga memiliki kapasitas baterai 5000 mAh yang dijamin awet pemakaian dan dapat dicas menggunakan teknologi fast charging 18 watt. Vivo dikenal sebagai produsen HP dengan kamera berkualitas. Tidak heran, meski produknya sudah lama dipasarkan, beberapa ponsel lama Vivo masih dapat bersaing dengan ponsel keluaran terbaru. Misalnya Vivo V21s ini yang hadir dengan spesifikasi kamera mampu bersaing di kelasnya. Meski produk lama, Vivo Y series ini sudah dilengkapi 3 buah kamera di bagian belakang. Kamera belakang ini terdiri dari kamera utama 50MP dengan PAF. Selain itu, terdapat kamera makro dan depth 2MP sebagai pelengkapnya. Untuk hasil foto maupun video, sudah cukup bagus berkat tambahan teknologi AI. Vivo Y series kerap digemari karena memiliki desain berkelas meski berada pada rentang harga terjangkau. Salah satu ponsel Vivo termurah yang bisa dipertimbangkan adalah Vivo Y22, dirilis pada September 2022 untuk segmen harga 2 jutaan. Seperti biasanya, Anda dapat temukan desain kristaline matte yang tidak hanya membuat warna tetap kinclong melainkan juga menjaganya dari debu, goresan dan noda sidik jari. Karena menyasar anak muda, desain bodi HP Vivo ini lebih dinamis dan kokoh. Untuk sektor layar, HP ini masih mengandalkan panel IPS. Walaupun demikian, layar tersebut sudah resolusi FHD, sehingga kualitas layar tetap bagus, tajam, dan terang. Guna memberikan pengalaman yang lebih kencang dan stabil untuk harian, Vivo memasang chipset MediaTek Dimensity 810 dengan RAM 4GB dan memori penyimpanan 128GB. Untuk penggunaan harian, tentu spek ini dirasa sudah cukup lancar. Bahkan untuk bermain game, Vivo menyediakan fitur Ultra Game Mode 2.0 agar pengaturan HP saat digunakan bermain game lebih optimal. Sebagian orang berpatokan pada spesifikasi untuk menilai seberapa bagus suatu ponsel. Hal itu memang tidak keliru, tetapi spesifikasi tidak bisa dijadikan satu-satunya patokan. Ada faktor di luar spesifikasi yang membuat suatu ponsel bisa dinilai bagus.
Salah satunya adalah pengalaman pakai. Mengenai hal ini, Oppo adalah salah satu produsen yang bisa menghadirkan pengalaman pakai yang SIP. Misalnya saja, di kelas menengah terjangkaunya, mereka punya Oppo A55. HP 2 jutaan ini memang tidak terlalu istimewa dengan SoC MediaTek Helio G35. Untuk pencinta media sosial yang gemar posting foto, HP Oppo ini sudah dibekali kamera belakang 13 megapiksel dan 2 megapiksel. Sedangkan kamera depannya memiliki resolusi 8 megapiksel. Hasil foto ponsel Oppo ini sudah memiliki kualitas baik dalam segala kondisi cahaya sehingga cocok untuk diposting di media sosial Anda. Beranjak ke bagian mesin, ponsel Oppo terbaru ini mengandalkan chipset MediaTek Helio G35 yang didukung RAM 4GB dan tambahan RAM virtual hingga 4GB juga. Tentu performa HP ini cocok untuk multitasking dan bermain game. Sayangnya, ketika digunakan bermain game online, masih ditemukan lag. Jika Anda mencari HP Oppo terjangkau yang dirancang untuk fotografi, Oppo A17 akan menjadi opsi yang tepat. Di harga rilis 2 juta lebih sedikit, ponsel ini unggul lantaran dikemas dengan kamera utama 50 megapiksel. Teknologi quad Bayer miliknya akan hasilkan kamera 12,5 megapiksel secara default, gabungkan 4 piksel berdekatan jadi 1 piksel raksasa. Ponsel ini juga terbilang cukup unik karena dirancang dengan sertifikasi anti-air IPX4. Meski tidak kuat saat tenggelam, setidaknya masih kokoh ketika terkena cipratan air gerimis.